Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Kini setiap sipir terus saja memperbincangkan prestasi Garm North, bahkan saat berada di meja makan. Ya, apakah seseorang bisa mencapai tingkat pekerjaan lebih dari 100%? Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sampai dengan saat ini. Progres 108%, bahkan terpaut 12% dari Kirko yang menduduki peringkat kedua. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa tiba-tiba progres Garm North naik secara signifikan, padahal biasanya ia selalu berada pada posisi terakhir dengan progres hanya 40%. Dan di salah satu meja makan ada juga Kirko yang memikirkan prestasi Garm North hingga seorang sipir pun menghampirinya lalu mengejek Kirko karena prestasinya telah disalib oleh Garm si bodoh. Jika Garm terus saja menduduki posisi pertama, maka ialah yang akan dipromosikan terlebih dahulu. Tapi Kirko nampaknya tidak terlalu peduli dengan provokasi tersebut. Kini kita beralih ke Garm North ataupun Fikir. Nah, ternyata ada alasan kenapa Fikir bekerja begitu keras. Itu semua karena ia ingin mendapatkan promosi dalam waktu singkat. Karena berbeda dengan tempat kerja lainnya di penjara novel, selama sipir bekerja dengan baik dan memenuhi target, maka mereka akan mendapatkan promosi jabatan. Dan alasan kenapa Fikir ingin sekali mendapatkan promosi adalah untuk terus memantau pergerakan Poseidon dan juga mengaktifkannya. Saat ini Poseidon berada di bengkel ataupun tempat narapidana kelas 9 berada, di mana tidak setiap sipir diperbolehkan untuk menuju lantai tersebut. Setidaknya harus berpangkat mayor ataupun kapten. Jadi untuk terus bisa memonitor Poseidon, setidaknya Fikir harus naik pangkat terlebih dahulu. Di tengah-tengah pemikiran langkah selanjutnya, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri Fikir lalu berkata, "Selamat ulang tahun Garm North, aku tahu ini adalah hari ulang tahunmu." Lalu sesuatu pun diletakkan di atas meja makan, itu berbentuk bubuk putih. Fikir pun mencicipinya, ternyata itu adalah gula. Fikir pun akhirnya mengingat kembali catatan Garm North. Setiap kali ulang tahun, seorang sipir akan dihadiahi gula putih. Tentunya itu adalah tradisi yang aneh, tapi yang membuat Fikir sedikit terlena adalah bahkan dirinya sendiri tidak mengingat kapankah hari ulang tahunnya. Tapi saat ini ia harus merayakan hari ulang tahun orang lain. Dan ternyata Kirko juga menghampirinya dan memberikan selamat ulang tahun kepadanya. Suasana menjadi sedikit canggung karena Kirko terus saja mengucapkan terima kasih karena beberapa waktu belakangan ini Garm North selalu membantunya. Kirko terus saja mengoceh, tapi Fikir hanya terdiam. Hingga tak lama kemudian Fikir pun meninggalkan mereka semua. Kali itu Kirko kembali merasakan ada hal yang berubah dari Garm North. Padahal ia selalu mengamati Garm North sejak waktu kecil. Tapi ini adalah pertama kalinya Kirko sama sekali tidak bisa menebak apa yang difikirkan oleh Garm North. Dan karena penasaran, Kirko pun pada akhirnya terus mengikutinya. Ia juga ingin tahu apa rahasia Garm North sehingga bisa mencapai progres pekerjaan 108%. Dan beberapa hari setelahnya, saat mengikuti Garm North membawa para tahanan yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan,
Kirko pun menyaksikan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa waktu pun telah berlalu, level kinerja Garam North terus saja meningkat dari 108% ke 112% dan hingga yang tertinggi adalah 185%. Kini para sipir yang awalnya mengejek dan merendahkannya mulai menghampiri dan mendekati Garam North. Mereka bahkan tidak segan-segan mengajaknya untuk berkumpul dengan sipir lainnya dan melakukan permainan agar tidak bosan. Tentu saja ada alasan kenapa mereka mendekati Garam North, yaitu untuk mengetahui apakah rahasia yang dimiliki Garam North sehingga bisa membuat para narapidana menjadi pekerja yang begitu rajin sehingga bisa melampaui target kinerja mereka. Tapi di antara banyaknya sipir yang mendekati Garam North, ada satu orang yang masih menjaga jarak dengannya, yaitu Kirko. Nah, ternyata Kirko masih tidak bisa melupakan apa yang dilakukan Garam North kepada narapidana. Ternyata cara yang dilakukan olehnya begitu mengerikan. Pertama, sebelum bekerja, Garam North memukuli para narapidana di titik paling menyakitkan, tapi masih bisa membuat mereka bergerak dengan leluasa. Karena trauma dengan siksaan Garam North, pada akhirnya para narapidana pun memilih untuk mengikuti segala perintahnya. Mereka yang awalnya merendahkan Garam North kini berbalik menjadi begitu takut kepadanya. Tapi yang lebih mengejutkan Kirko adalah ternyata Garam North juga ikut bekerja dengan para narapidana dan bahkan pekerjaannya terlihat begitu rapi seolah-olah ia adalah veteran di dalam pekerjaannya. Ya, itu adalah hal yang aneh. Kenapa sipir malah ikut bekerja dengan para narapidana? Memang cara Kirko memperlakukan narapidana hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Garam North, tapi Garam North jauh lebih kejam dibandingkan dengan dirinya dan ia juga tidak segan untuk ikut bekerja bersama para narapidana lainnya. Itulah alasan kenapa level kinerjanya terus meningkat waktu demi waktu. Nah, dari sudut pandang fikir, tentu saja ada alasan kenapa pada akhirnya ia ikut turun bekerja, karena menurutnya akan jauh lebih cepat dan lebih efektif jika ia bekerja menggunakan kedua tangannya sendiri. Promosi harus ia dapatkan dalam waktu dekat sehingga ia bisa bekerja di lantai 9 atau lantai 10. Poseidon harus terus dipantau dan suatu saat nanti Fikir yakin di Ordum pastinya akan meminta seseorang untuk menyingkirkan Poseidon karena mengganggu pekerjaan dan juga penjara novel secara keseluruhan. Dan saat itulah waktu pelarian sebenarnya akan dimulai. Hingga beberapa waktu setelahnya suasana senyap pun mulai berubah. Tak kalah seorang penjaga berpangkat mayor menghampiri para sipir junior lalu berkata, ada keadaan darurat dan kami membutuhkan bantuan para sipir junior. Tapi yang mengejutkan adalah perkataan setelahnya, karena ternyata kekacauan terjadi di penjara lantai 8. Tentu saja para sipir junior nampak begitu khawatir dan juga takut jika harus berhadapan dengan narapidana tingkat 8. Kekuatan mereka terpaut jauh walaupun para narapidana menggunakan pengekang bedisem. Dan saat para sipir terdiam, tiba-tiba seseorang pun bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan santai. Ternyata itu adalah Garam North ataupun Fikir. Kirko menghentikan langkah dari Garam North lalu berkata, apa yang kau lakukan? Apakah kau tahu itu sama halnya dengan misi bunuh diri? Lalu Garam North pun menanggapinya, terus memangnya kenapa? Pada akhirnya kita tidak bisa menolak perintah tersebut. Nah, alasan kenapa harus mengerahkan sipir junior untuk menangani kerusuhan di lantai 8 ternyata karena para sipir senior seperti kolonel
Kolonel Diordum dan Kolonel Suare beserta beberapa senior lainnya ditugaskan untuk membawa atau mengawal narapidana yang akan dipindahkan ke penjara novel. Atau dengan kata lain, saat ini mereka kekurangan personel. Jadi mau tidak mau, sipir peringkat junior harus dikerahkan untuk menangani tugas yang begitu berbahaya. Tapi pada akhirnya mereka harus tetap mengikuti perintah tersebut sambil menelusuri lorong. Fikir pun memimpin mereka semua. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Malahan ini adalah sebuah peluang menangani narapidana peringkat tinggi, sama halnya dengan mendapatkan prestasi yang begitu gemilang. Kini kenaikan pangkat sudah berada di depan mata dan chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.